Pada Serat Centini Jilid 7, awalnya masih melanjutkan sedikit tentang tradisi budaya pesantren, sedangkan sisanya perihal mengenai pendalaman ilmu agama maupun spiritual yang umum berlaku pada saat itu. Ada beberapa kontradiksi pada Serat Centini Jilid 7 ini, dikarenakan sejak abad 16 ketika cerita ini berlangsung telah terjadi pengaruh budaya luar lainnya. Seperti yang pertama, pola penyiaran agama Islam yang datang kemudian lebih menekankan pada syariat atau syarat-syarat menjalankan kewajiban agama, di mana tidak terhindarkan adanya pengaruh berbagai mazhab-mazhab dalam Islam. Sedangkan pola yang diajarkan oleh para wali songo adalah pengetahuan spiritual yang menekankan ilmu tasawuf, yaitu hakikat dan makrifat, yang tidak jauh berbeda dengan pola pendalaman spiritual masyarakat Jawa pada saat itu yang sudah dijalani berabad-abad lamanya dengan satu dan lain cara. Oleh karena itu, masyarakat Jawa bisa mencerna agama Islam pada saat itu karena pendekatan yang tepat dari para wali songo. Yang kedua, pengaruh budaya barat telah merubah paradigma pengertian tentang ilmu yang sama sekali berbeda dengan pengertian ilmu yang ada di budaya Jawa pada abad ke-16. Ilmu dalam budaya Jawa adalah pendalaman kehidupan spiritual, sedangkan dalam budaya barat, ilmu adalah pengetahuan alam dalam rangka eksplorasi alam untuk kepentingan duniawi. Bahkan kita bisa pertanyakan, apakah ada pendalaman spiritual dalam budaya barat? Apakah pengaruh yang terjadi adalah suatu kemunduran atau suatu kemajuan? Kita serahkan pada penilaian pada diri kita masing-masing dengan melihat kecenderungan saat ini bahwa syariat agama Islam dijalankan sebagai rutinitas ritual tanpa pendalaman spiritual yang menyebabkan kemunduran etika dan moral dalam masyarakat. Kontradiksi yang terdapat dalam Serat Centini Jilid 7 ini adalah yang pertama, Syekh Amonggrogo meninggalkan Niken Tamangrara setelah menikah selama 40 hari. Ini merupakan perlambang bahwa pendalaman spiritual lebih penting dari segalanya, termasuk dalam membina keluarga. Sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini. Yang kedua, Syekh Amonggrogo sudah berguru di Padepokan atau pesantren 3 kali dengan ayahnya Sunan Giri, dengan Kyai Ageng Karang di Banten, dan juga Ki Bayi Panurto di Wonomerto. Tapi ilmu yang didapat dianggap belum cukup untuk memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, diperlukan laku atau tarekat atau tirakat dengan cara lalano broto ke tempat-tempat sepi dan angker dalam rangka pemahaman segi-segi yang ajaib maupun gaib tentang kehidupan, termasuk keberadaan makhluk halus. Ini adalah pola pemahaman spiritual dalam budaya Jawa yang berumur sangat tua. Bisa diartikan sebagai bentuk sinkretisasi agama Islam, tapi juga bisa diartikan bahwa pada tataran hakikat dan makrifat, agama apapun punya tujuan yang sama, yaitu mengagungkan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga yang menjadikan landasan dari sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam ideologi Pancasila Negara Indonesia. 3. Pola tersebut di atas sangat kontradiktif dengan pola yang berlaku saat ini, di mana pelajaran di pesantren adalah bersifat final. Kalau sudah tamat, yang harus dilakukan adalah berdakwah dengan apa yang telah dipelajari di pesantren tersebut, baik dengan cara dakwah berkeliling maupun dengan cara mendirikan pesantrennya sendiri.
sudah sangat jarang santri yang menjalankan Broto untuk pemahaman spiritual yang lebih mendalam dalam menyelami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukan, malah dianggap menyimpang dari ajaran agama yang sudah baku. Sebagai hasilnya adalah masyarakat Indonesia saat ini yang mayoritas beragama Islam tanpa disertai perilaku, etika, dan moral yang terpuji. Bukan agamanya yang salah, tapi pola pemahamannya yang mengalami banyak distorsi atau distraksi. Untuk cerita legenda, adat istiadat, dan ilmu spiritual yang dibicarakan dalam jilid 7 adalah untuk cerita dan legenda adalah asal-usul Goa Sraboja yang dulunya merupakan istana kerajaan. Lalu untuk adat istiadat ada pembicaraan tentang wuku, hari baik, hari naas, tata cara menepati rumah baru, perihal burung doro atau merpati, penolak hama. Kesemuanya saat ini ada di buku-buku primbon ataupun ada satu ada makna. Pengetahuan spiritual atau agama sangat berfokus pada ilmu tasawuf, diantaranya yang pertama, hakikat, doa, puja, dan pujian dalam tembang Dandang Bulo. Ruho sajroning puji, duduk lapal kang muni ing lesan, swara lawan kumandange, pan unen-unen duduk dene puji sejatine, pan iya karep pira kang suci sumono, pangadyangasih karso uga ingkang datan kajeng-kajeng iku jayi yen kajeng iku aral. Artinya bukan sekedar keindahan kata-kata yang diucapkan, hakikatnya adalah keinginan dan kehendak hati yang suci yang harus dilakukan terus-menerus tanpa henti. Yang kedua ada riba badan atau meniru perbuatan orang kafir atau orang kafir. Riba ucapan, banyak melakukan hal-hal yang haram dan makruh. Riba hati, berbohong dan tidak menepati janji. Yang ketiga, ada pengamalan ilmu tasawuf. Yang pertama ada syariat, yaitu pengamalan keimanan dengan cara mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada tarekat, pengamalan keimanan dengan cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hakikat, pengamalan keimanan dengan cara pemusatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah makrifat, yaitu pengamalan keimanan dengan cara pemahaman keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada masalah tentang daim atau kekakalan atau selalu, yang merupakan sikap terhadap Allah Subhanahu wa taala atau fardu daim, selalu ingat, niat daim, selalu mengasihi, syahadat daim, selalu mengagungkan, ilmu daim, selalu memaklumi, sholat daim, selalu mendekat, ma'rifat daim, selalu mendengarkan, tauhid daim, selalu percaya, iman daim, selalu menghadap, junun daim, selalu memuliakan, sekarat daim, selalu menerima apapun keadaannya, mati daim, selalu mensyukuri nikmat. Yang kelima, ada perihal tentang rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Yang keenam, kewajiban dunia, berbuat baik bagi sesamanya, menyempurnakan mayat, menikahkan anak perempuan, menghukum kesalahan, mengembalikan hutang, kewajiban akhirat mempelajari ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, sholat 5 waktu, ia memandikan dan menyolatkan mayat, sabar dan tawakal, tenggang rasa. Yang ketujuh atau yang terakhir, 4 hal yang merusak kemampuan hidup, yaitu ada kibir, sombong, tidak percaya dalam hal dalil atau selalu membantah tentang masalah agama, membuka rahasia yang artinya tidak bisa dipercaya. Lalu ada kata berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu saja mungkin untuk Serat Centini jilid 7.
Selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke bab-bab selanjutnya. Saya Saifud dan tetap sama-sama belajar di Sinau Sastra Jawa.